Inspektur Minyak dan Gas Bumi. 1. Inspektur Migas menemukan bahwa sebuah fasilitas pengeboran minyak lepas pantai tidak memiliki sistem pendeteksi gas yang memadai. Tindakan apa yang paling tepat dilakukan? A. Memberikan peringatan tertulis. B. Menghentikan operasi secara langsung. C. Memberikan tenggat waktu 30 hari untuk perbaikan. D. Melaporkan ke Kementerian ESDM. E. Mengabaikan temuan karena bukan pelanggaran serius. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa keselamatan adalah prioritas utama dalam operasi migas. Ketiadaan sistem pendeteksi gas yang memadai merupakan pelanggaran serius yang dapat mengancam keselamatan pekerja dan lingkungan. Inspektur harus menghentikan operasi secara langsung untuk mencegah potensi bahaya. Kita masuk soal berikutnya. 2. Dalam analisis reservoir minyak, metode material balance menggunakan persamaan. A. Darcy. B. Bernoulli. C. Siltwis. D. Hubert. E. Kozeny-Charman. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa persamaan Siltwis digunakan dalam metode material balance untuk analisis reservoir minyak. Ini membantu dalam menghitung cadangan minyak dan gas berdasarkan data produksi dan tekanan. Kita masuk soal berikutnya. 3. Inspektur Migas sedang mengevaluasi proposal eksplorasi di wilayah Karas. Apa faktor utama yang harus dipertimbangkan? A. Potensi ekonomi. B. Dampak lingkungan. C. Teknologi pengeboran. D. Ketersediaan infrastruktur. E. Dukungan masyarakat lokal. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa wilayah Karas memiliki ekosistem yang sangat sensitif dan berperan penting dalam siklus air. Dampak lingkungan harus menjadi pertimbangan utama untuk mencegah kerusakan permanen pada sistem gua dan air tanah. Kita masuk soal berikutnya. 4. Dalam proses fracking, apa fungsi utama dari propan? A. Mengurangi viskositas fluida. B. Meningkatkan tekanan hidrolik. C. Menjaga rekahan tetap terbuka. D. Mencegah korosi pada pipa. E. Meningkatkan laju aliran minyak. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa propan, biasanya berupa pasir atau keramik, berfungsi untuk menjaga rekahan tetap terbuka setelah tekanan hidrolik dihentikan. Ini memungkinkan minyak atau gas untuk mengalir lebih mudah ke sumur. Kita masuk soal berikutnya. 5. Inspektur Migas menemukan ketidaksesuaian antara laporan produksi dan data seismik pada suatu lapangan. Langkah apa yang harus diambil? A. Mengasumsikan kesalahan pada data seismik. B. Meminta penjelasan tertulis dari operator. C. Melakukan audit menyeluruh terhadap laporan produksi. D. Merekomendasikan survei seismik ulang. E. Menghentikan produksi sementara. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa ketidaksesuaian antara laporan produksi dan data seismik bisa mengindikasikan masalah serius dalam pelaporan atau operasi. Audit menyeluruh terhadap laporan produksi adalah langkah paling tepat untuk mengidentifikasi sumber ketidaksesuaian dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi. Kita masuk soal berikutnya. 6. Dalam Enhanced Oil Recovery atau EOR, metode injeksi polimer bertujuan untuk A. Meningkatkan viskositas minyak. B. Menurunkan tegangan permukaan. C. Meningkatkan mobilitas air. D. Menurunkan permeabilitas batuan. E. Meningkatkan tekanan reservoir. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa injeksi polimer dalam EOR bertujuan untuk meningkatkan mobilitas air dengan meningkatkan viskositasnya. Ini membantu mendorong minyak yang tersisa di pori-pori batuan reservoir secara lebih efektif. Kita masuk soal berikutnya. 7. Inspektur Migas menemukan penggunaan bahan kimia berbahaya yang tidak terdaftar dalam rencana pengelolaan lingkungan.
Tindakan apa yang harus diambil? A. Memberikan denda administratif. B. Memerintahkan penghentian penggunaan bahan kimia tersebut. C. Meminta revisi rencana pengelolaan lingkungan. D. Melaporkan ke Kementerian Lingkungan Hidup. E. Melakukan evaluasi dampak lingkungan segera. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa penggunaan bahan kimia berbahaya yang tidak terdaftar merupakan pelanggaran serius terhadap rencana pengelolaan lingkungan. Inspektur harus segera memerintahkan penghentian penggunaan bahan tersebut untuk mencegah potensi dampak negatif terhadap lingkungan dan keselamatan. Kita masuk soal berikutnya. 8. Dalam analisis log sumur, crossover antara kurva neutron dan densitas pada formasi saling mengindikasikan A. Kehadiran gas. B. Zona permeabel tinggi. C. Batuan karbonat. D. Lapisan minyak tebal. E. Formasi overpressured. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah A. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa crossover antara kurva neutron dan densitas, terutama pada formasi Sale, sering mengindikasikan kehadiran gas. Ini disebabkan oleh respon neutron yang rendah dan densitas yang rendah dari gas dibandingkan dengan fluida lain. Kita masuk soal berikutnya. 9. Inspektur migas menemukan bahwa sebuah perusahaan menggunakan metode Enhanced Oil Recovery atau EOR yang belum disetujui. Apa tindakan yang paling tepat? A. Menghentikan operasi EOR segera. B. Memberikan waktu 60 hari untuk mendapatkan persetujuan. C. Mengenakan denda finansial. D. Meminta kajian dampak lingkungan tambahan. E. Merekomendasikan pencabutan izin operasi. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah A. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa penggunaan metode EOR yang belum disetujui dapat membawa risiko yang tidak terduga terhadap reservoir, lingkungan, dan keselamatan. Menghentikan operasi EOR segera adalah tindakan yang paling tepat untuk mencegah potensi dampak negatif sambil menunggu proses persetujuan yang sesuai. Kita masuk soal berikutnya. 10. Dalam analisis petrofisika, apa yang dimaksud dengan saturasi air irreducible? A. Air yang dapat diproduksi dari formasi. B. Air yang terjebak dalam pori-pori batuan. C. Air yang mengalir bebas dalam formasi. D. Air yang terbentuk dari kondensasi gas. E. Air yang terpisah dari minyak selama produksi. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa saturasi air irreducible mengacu pada air yang terjebak dalam pori-pori batuan dan tidak dapat diproduksi karena gaya kapiler. Pemahaman tentang konsep ini penting dalam mengevaluasi produktivitas reservoir. Kita masuk soal berikutnya. 11. Inspektur migas menemukan bahwa sebuah fasilitas pengolahan gas tidak memiliki sistem flare yang memadai. Apa risiko utama dari kondisi ini? A. Penurunan efisiensi produksi. B. Peningkatan emisi karbon. C. Potensi ledakan gas. D. Kontaminasi air tanah. E. Gangguan terhadap fauna lokal. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa sistem flare yang tidak memadai pada fasilitas pengolahan gas merupakan risiko keselamatan yang serius. Tanpa sistem flare yang proper, gas berlebih atau gas dalam kondisi darurat tidak dapat dibakar dengan aman, meningkatkan risiko akumulasi gas dan potensi ledakan. Kita masuk soal berikutnya. 12. Dalam proses liquefaction natural gas atau LNG, metode yang paling umum digunakan adalah A. Joule-Thomson expansion. B. Cascade refrigeration. C. Magnetic refrigeration. D. Thermoelectric cooling. E. Vapor compression cycle. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa metode cascade refrigeration adalah yang paling umum digunakan dalam proses LNG karena efisiensinya dalam mendinginkan gas alam hingga suhu minus 162 derajat Celcius.
Metode ini menggunakan serangkaian siklus pendinginan dengan refrigeran yang berbeda untuk mencapai suhu yang sangat rendah. Kita masuk soal berikutnya. 13. Inspektur migas menemukan bahwa sebuah perusahaan menggunakan metode seismik 3D tanpa izin di area sensitif lingkungan. Apa tindakan yang paling tepat? A. Memberikan peringatan tertulis. B. Menghentikan kegiatan seismik segera. C. Meminta kajian dampak lingkungan tambahan. D. Merekomendasikan pencabutan izin operasi. E. Mengenakan denda administratif. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa penggunaan metode seismik 3D tanpa izin di area sensitif lingkungan dapat menyebabkan kerusakan ekosistem yang signifikan. Menghentikan kegiatan seismik segera adalah tindakan yang paling tepat untuk mencegah kerusakan lebih lanjut sambil menunggu proses perizinan dan kajian dampak lingkungan yang sesuai. Kita masuk soal berikutnya. 14. Dalam analisis well testing, apa yang dimaksud dengan skin faktor positif? A. Peningkatan produktivitas sumur. B. Penurunan produktivitas sumur. C. Tidak ada perubahan produktivitas. D. Indikasi kerusakan formasi. E. Indikasi stimulasi berhasil. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa skin faktor positif mengindikasikan penurunan produktivitas sumur. Ini biasanya disebabkan oleh kerusakan formasi di sekitar lubang sumur, yang menghambat aliran fluida dari reservoir ke sumur. Kita masuk soal berikutnya. 15. Inspektur migas menemukan bahwa sebuah perusahaan tidak melaporkan insiden tumpahan minyak kecil. Apa implikasi utama dari hal ini? A. Potensi pencemaran lingkungan yang tidak terdeteksi. B. Pelanggaran prosedur pelaporan wajib. C. Indikasi masalah operasional yang lebih besar. D. Risiko terhadap keselamatan pekerja. E. Penurunan efisiensi produksi. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa meskipun semua opsi memiliki relevansi, implikasi utama dari tidak melaporkan insiden tumpahan minyak, bahkan yang kecil, adalah pelanggaran prosedur pelaporan wajib. Ini menunjukkan ketidakpatuhan terhadap regulasi dan dapat mengindikasikan masalah yang lebih besar dalam budaya keselamatan dan kepatuhan perusahaan. Kita masuk soal berikutnya.